Xiao Xiao merasa kurang puas dari hasil kolam naga Phoenix. Dia mengajak Mu Chen untuk mencari peruntungan lain. Ternyata peruntungan itu adalah buah naga Phoenix. Setelah mengalahkan penjaga buah berarmor naga Phoenix, mereka mengambilnya. Namun dalam prosesnya Fang Yi tiba-tiba datang menyambar buah itu. Beruntung Xiao Xiao dapat merebut kembali, namun harus merelakan satu buah diambil Fang Yi. Tubuh naga Phoenix mengaum. Tangisan naga dan Phoenix yang jauh dan kuno terdengar seolah-olah mereka berasal dari zaman kuno, telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu untuk bergema di benak Mu Chen. Pada saat itu, darah di tubuh Mu Chen sepertinya mendidih sebagai tanggapan. Cahaya keemasan yang terang mulai meluas dari tengah alis Mu Chen. Kemudian, dalam waktu singkat, itu berhasil menyebar ke setiap sudut tubuh Mu Chen. Selain itu, ketika jenis cahaya keemasan itu menembus ke dalam daging dan darahnya, sensasi terbakar yang sangat intens segera dipancarkan. Sensasi terbakar langsung menyebabkan Mu Chen memutar wajahnya kesakitan. Tubuhnya terus bergetar, dan jejak darah mulai keluar melalui pori-porinya. Pada saat ini, setetes kecil dari Blood Essence berwarna keemasan gelap telah mengungkapkan kelebihannya yang tak tertandingi. Itu sebenarnya ingin membakar semua darah di seluruh tubuh Mu Chen. Adegan ini jelas bukan yang ingin dilihat Mu Chen. Dia sangat sadar bahwa, jika darah di tubuhnya terbakar habis, itu akan menyebabkan dia terluka parah. Pada saat itu, esensi darah naga Phoenix akan mengambil alih. Jika ini terjadi, dia takut bahkan dagingnya akan hancur. Tidak peduli apapun dirimu, saat kamu memasuki tubuhku, kamu harus bersikap baik. Mu Chen mengertakkan giginya, sementara keadaan pikirannya sedang diregangkan hingga batasnya. Energi spiritual dalam tubuhnya mulai bekerja dengan cepat, bahkan kecepatan aliran darah di tubuhnya juga semakin cepat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meringkuk sedikit pun. Tidak peduli seberapa sombongnya esensi darah naga Phoenix ini, dia pasti tidak akan membiarkannya membakar semua darah di tubuhnya. Sinar cahaya keemasan merembes ke dalam daging dan darahnya, menyebabkannya berkilauan. Tetapi di bawah kendali Mu Chen, dan bersama dengan bantuan energi spiritual, darah di tubuhnya memulai serangan baliknya, sekali lagi menekan sinar cahaya keemasan. Keduanya memulai tarik-menarik dalam daging dan darahnya. Dengan setiap bentrokan, daging dan darahnya menggeliat. Rasa sakit luar biasa yang dipancarkan menyebabkan Mu Chen berteriak tak terkendali, karena rasa sakit seperti itu sama tak tertahankannya dengan sensasi dipotongnya daging seseorang. Tetapi, pada saat ini, dia tidak punya cara untuk mundur. Untuk mengembangkan tubuh naga Phoenix ini, dia pasti harus menanggung semua resiko. Jika seseorang melihat bagian luar tubuh Mu Chen saat ini, mereka akan melihat bahwa itu memancarkan warna merah darah dan emas. Kedua warna itu terus-menerus membuat kontak, seolah-olah masing-masing ingin merusak yang lain. Kemudian, saat dua sinar cahaya bersinar, wajah bengkok Mu Chen menjadi sangat ganas. Meskipun esens darah naga Phoenix itu sombong, itu masih agak lemah. Jadi, setelah pertarungan tarik-menarik ini berakhir, cahaya keemasan akhirnya surut. Saat Mu Chen menghembuskan nafas lega, di atas kepalanya dan di bawah roda ilahi naga Phoenix, sebuah cahaya keemasan mekar sekali lagi. Kemudian, setetes lagi Dragon Phoenix Blood Essence jatuh, mendarat di tengah alis Mu Chen. Bajingan, Mu Chen hanya punya waktu untuk mengutuk secara mental dalam amarah, sebelum dia dilanda gelombang rasa sakit yang parah. Dia hanya bisa berpegang erat pada kondisi pikiran sebelumnya, sehingga mencegah kesadarannya menghilang, karena rasa sakit yang tajam itu. Dalam kondisi saat ini, untuk beberapa saat berikutnya, Mu Chen mulai menikmati perasaan indah dari hidup dalam kematian. Dengan setiap babak baru tarik tambang, dia dapat melihat bahwa daging dan darah di tubuhnya seolah-olah terpecah menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah perasaan yang mirip dengan sensasi dipotong lagi dan lagi oleh pisau tajam. Pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama tarik ulur ini berlangsung. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan semua inderanya, kecuali kesadarannya, yang masih sedikit berkabut. Sementara Mu Chen terjebak dalam kondisi pusing, dia tidak menyadari bahwa, di dalam daging dan darah di tubuhnya, bersama dengan setiap pergumulan, jejak gumpalan darah keemasan benar-benar muncul. Gumpalan darah ini dapat ditemukan di mana-mana di dalam daging dan darah, perlahan-lahan menggeliat di luar kerangkanya. Itu seperti kekuatan hidup yang sangat menakutkan yang samar-samar keluar dari tulangnya. Di permukaan kulit Mu Chen,
ada juga gelombang cahaya keemasan gelap. Kemudian, secara tidak jelas, apa yang tampak seperti sisik emas gelap yang terjalin halus dan erat muncul dari dalam kulitnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sepertinya mengalami perubahan yang luar biasa. Di dalam kolam naga Phoenix yang luar biasa ini, permukaan air dari perairan keemasan di kolam itu terus menurun. Pada saat inilah cahaya keemasan yang awalnya terang mulai redup. Jelas, itu karena penyerapan Mu Chen yang cukup besar dari esensi darah naga Phoenix, yang terkandung di dalamnya. Kai Xiao, yang berdiri di luar Dragon Phoenix Pool, memandangi kolam itu. Seiring dengan penurunan permukaan air yang terus-menerus, bayangan Mu Chen, yang awalnya duduk bersila di dasar kolam, juga bisa terlihat samar-samar. Dilihat dari pemandangan ini, sepertinya pelatihan Mu Chen belum berakhir. Bahkan esensi darah naga Phoenix dalam kolam naga Phoenix ini tidak dapat mendukung pembentukan tubuh naga Phoenix, gumam Kai Xiao pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia merajut alisnya yang panjang dan indah dan sedikit merenung. Kemudian, dengan cengkeraman tangan putih lili, buah naga Phoenix, yang bertautan dengan naga dan Phoenix, muncul dalam sekejap. Cahaya terang yang meletus menyerupai matahari kecil. Jumlah esensi darah naga Phoenix yang diperlukan untuk mengolah tubuh naga Phoenix sedikit melebihi harapan Kai Xiao. Jika dia membiarkan ini terus berlanjut, maka mungkin pelatihan Mu Chen tidak mungkin mencapai tingkat yang sempurna. Ini karena saat esensi darah naga Phoenix habis, dia harus secara otomatis menghentikan kultivasinya juga. Jika dia kehilangan kesempatan ini, akan sangat sulit baginya untuk sampai ke titik ini lagi. Jadi, pada saat ini, Kai Xiao mengeluarkan buah naga Phoenix dengan tegas. Aku benar-benar mengizinkanmu mendapatkan keuntungan ini. Kai Xiao melirik Mu Chen, yang sedang duduk bersila di dasar kolam. Dia dengan ringan mencibir bibir kecilnya yang kemerahan. Kemudian, dengan membalikkan jarinya, buah naga Phoenix segera berubah menjadi cahaya keemasan. Cahaya ditembakkan dalam garis lurus, langsung mendarat ke roda Dewa Naga Phoenix, yang berada tepat di atas kepala Mu Chen. Saat buah naga Phoenix memasuki roda Dewa Naga Phoenix, cahaya keemasan yang luar biasa melesat dengan keras. Kemudian, seberkas cahaya keemasan membumbung ke langit. Sinar itu sangat besar, bisa terlihat jelas dalam radius 1000 mil. Mengaum, di dalam sinar cahaya keemasan yang sangat besar itu, tangisan naga dan Phoenix kuno mulai terdengar, bergema santai di seluruh dunia. Itu juga tampak seperti bayangan naga nyata Phoenix nyata berputar di dalam berkas cahaya itu. Di sumber sinar cahaya keemasan, Mu Chen duduk bersila tanpa suara. Pada saat ini, esensi darah naga Phoenix berwarna emas gelap mengalir ke bawah, seperti aliran kecil, langsung menutupi seluruh tubuhnya di dalamnya. Ketika esensi darah naga Phoenix mengalir ke bawah, kulit Mu Chen terasa seolah-olah sedang dibakar, karena mengeluarkan aliran suara mendesis tajam yang konstan. Ini seperti Dragon Phoenix Blood Essence bukanlah darah, melainkan magma emas dan besi yang baru saja meleleh. Tubuh Mu Chen gemetar dengan liar di dalam kepompong Dragon Phoenix Blood Essence. Suara serak dari auman rendah, yang menahan rasa sakit tak berujung, terus menyebar. Kedua tinjunya menghantam tanah dengan liar, menyebabkan retakan muncul di dasar Dragon Phoenix Pool. Mata indah Kai Xiao tertuju pada bayangan yang bergetar itu. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk meringkuk tangan putih lili menjadi kepalan, siap untuk secara paksa menyeret Mu Chen keluar dari kondisi budidaya itu. Dia tahu bahwa, jika situasi saat ini terus berlanjut, saat Mu Chen gagal bertahan, bahkan dagingnya mungkin akan dilelehkan seluruhnya oleh Dragon Phoenix Blood Essence. Jelas bahwa mereka telah meremehkan tingkat sombong Dragon Phoenix Blood Essence. Bertahanlah di sana, kata Kai Xiao dengan suara rendah. Jika dia dengan paksa menyeret Mu Chen keluar dari kondisi kultivasinya, maka mungkin saja semua kultivasi yang telah dia lakukan sejauh ini akan sia-sia. Itu juga berarti mereka akan menyia-nyiakan buah naga Phoenix juga. Jadi, dia hanya akan membuat keputusan yang tidak bijaksana ini nanti, jika dia benar-benar tidak punya alternatif lain. Sinar cahaya keemasan melonjak langsung ke langit. Itu berlanjut selama beberapa jam, namun sepertinya masih belum ada tanda-tanda penurunan. Namun, seiring berjalannya waktu, suara hantaman liar itu juga mereda, dan tubuh Mu Chen, yang awalnya bergetar hebat, juga berangsur-angsur menjadi tenang. Ketika Kai Xiao melihat Mu Chen yang tidak bergerak, dia tidak bisa mengendalikan perubahan di wajahnya yang cantik. Dia melihat bahwa Mu Chen tampak melemah dengan cepat.
Kamu gagal. Ada perubahan tidak teratur di mata Kai Xiao. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi dan menepuk-nepuk kakinya yang pucat di udara, segera mengirimnya ke dasar kolam. Kemudian, tangan putih teratai meraih cahaya keemasan untuk menarik Mu Chen keluar. Tidak, jangan. Namun, tepat ketika Kai Xiao akan menarik Mu Chen keluar dari cahaya keemasan itu, suara yang sangat serak dan kabur bisa terdengar dengan lemah, bergema keluar dari sinar itu. Tangan putih bunga bakung Kai Xiao menjadi kaku di udara. Dia dengan tegas memusatkan pandangannya pada berkas cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada akhirnya, dia hanya bisa meletakkan kaki pucatnya dengan ringan dan menarik tangannya perlahan. Kegigihan Mu Chen juga telah melebihi harapannya. Cahaya keemasan tetap terang untuk beberapa waktu. Kemudian, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda melemah, menyusut sedikit demi sedikit. Akhirnya, itu berubah menjadi seberkas cahaya kecil sebelum menghilang ke udara tipis. Ketika sinar cahaya itu benar-benar lenyap, situasi di dasar kolam juga menjadi lebih jelas sekali lagi. Mata indah Kai Xiao menoleh dan melihat lapisan kristal emas menutupi siluet. Siluet itu seperti nyamuk di dalam ember, karena tubuhnya kaku dan wajahnya yang bengkok mengeras. Pada saat ini, semua kekuatan hidupnya sepertinya telah menghilang. Kai Xiao menjaga matanya yang indah tetap tertuju pada bayangan di dalam lapisan kristal emas itu. Pada saat ini, bahkan dia tidak bisa mendeteksi napas Mu Chen. Jadi, dia tidak tahu apakah Mu Chen saat ini telah berhasil atau gagal. Jepret. Namun, tepat ketika Kai Xiao tidak bisa menahan kegelisahan di hatinya, dan mencoba secara paksa untuk menghancurkan lapisan kristal itu, permukaan lapisan kristal itu tiba-tiba retak. Kemudian, retakan mulai menyebar dengan cepat. Dalam waktu singkat, itu sudah menyebabkan permukaan lapisan kristal berdesakan di dalamnya. Pada saat yang sama di dalam lapisan kristal itu, mata Mu Chen yang tertutup rapat sedikit tersentak. Kemudian, tepat sebelum tatapan bahagia Kai Xiao, mata itu perlahan terbuka. Ledakan, cahaya keemasan terang dengan keras keluar dari mata terbuka Mu Chen. Dengan ledakan, lapisan kristal emas segera meledak, sebelum berubah menjadi cahaya keemasan luar biasa yang menembak kemana-mana. Saat cahaya keemasan meledak dan memenuhi udara, bayangan keemasan telah membumbung tinggi ke langit. Segera setelah itu, dia melolong ke langit. Raungan itu sebenarnya disertai dengan teriakan naga dan burung phoenix juga. Sementara cahaya keemasan menembus udara, di belakangnya, bayangan naga besar dan bayangan phoenix bisa terlihat samar-samar. Pada saat ini, perasaan penindasan yang menakutkan meresap ke seluruh dunia. Bayangan emas berdiri tegak di langit, ditemani oleh seekor naga dan burung phoenix. Sama seperti dewa, ia mendominasi tanpa ada bandingannya. 8 kolam naga phoenix. Sinar keemasan menyilaukan di langit dan melukis awan emas. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Sesosok naik ke langit, sinar keemasan memancar dari tubuhnya. Bayangan naga phoenix raksasa membumbung di belakangnya. Akhirnya, itu mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan bumi saat masuk ke dalam tubuhnya dan menghilang tanpa jejak. Mu Chen menundukkan kepalanya. Telapak tangannya perlahan mengepal. Kekuatan di tubuhnya melonjak seperti banjir, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Jika mereka meledak, itu pasti akan menghasilkan kehancuran yang ekstrim. Mu Chen tidak pernah mengalami fisik yang begitu kuat. Bahkan kekuatan fisik petir rune Enya tidak akan pernah sekuat ini. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami transformasi yang luar biasa, vitalitas yang kuat seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa sakit menyiksa yang dia alami sebelumnya benar-benar berharga. Bibir Mu Chen melengkung menjadi senyuman. Dengan satu gerakan, dia muncul tepat di depan Dragon Phoenix Pool yang megah. Dia menatap Kai Xiao dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih." Meskipun dia sebelumnya dalam kondisi pelatihan yang dalam, dia menyadari bahwa kekuatan tiba-tiba dari esensi darah naga Phoenix tidak berasal dari kolam naga Phoenix, mereka sebenarnya dari buah naga Phoenix yang sangat langka. Jika bukan karena buah naga Phoenix, latihannya pasti akan berakhir di tengah jalan. Karena itu, dia tidak hanya gagal melatih fisik naga Phoenix, dia juga akan menyia-nyiakan terlalu banyak barang berharga. Dia jelas akan menderita kerugian besar. Karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Kai Xiao atas semua bantuannya. Selain itu, mereka adalah partner dalam kejahatan. Dia mendapatkan cukup banyak manfaat sepanjang perjalanan. Kai Xiao tersenyum acuh tak acuh. Matanya yang indah mulai mengukur Mu Chen dengan semangat tinggi.
Dia bahkan dengan lembut mencubit bahu Mu Chen dengan jari-jarinya yang lembut saat dia berkata dengan senyuman di wajahnya, ini benar-benar fisik naga Phoenix. Pasti ada beberapa bagian yang patut dilihat. Petik 2. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia juga memiliki mata yang bagus. Secara alami, dia akan bisa melihat vitalitas luar biasa yang dimiliki oleh tubuh Mu Chen. Dengan memiliki vitalitas yang kuat, selama Mu Chen tidak mengalami cedera mematikan dalam bentuk apapun, dia akan dapat menyembuhkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Mu Chen juga mengangguk. Dia sangat terkesan dengan kekuatan dan daya tahan tubuh naga Phoenix. Jika dia tersandung pada Liu Yan sekarang, jelas bahwa kemenangan ada di tangannya. Karena dia sekarang dilengkapi dengan kemampuan penguasa tingkat 3 ditambah dengan kekuatan tubuh abadi matahari dan fisik naga Phoenix, siapapun yang kemampuannya lebih rendah dari penguasa kelas 5 tidak akan dapat menyaingi kekuatannya. Sepertinya kamu sudah memiliki fisik yang cukup bagus untuk memulai, Kai Xiao memujinya dengan santai. Jika orang biasa menjalani bentuk pelatihan ini, mustahil bagi mereka untuk berhasil mengolah fisik naga Phoenix, bahkan dengan bantuan buah naga Phoenix. Dia menyadari fakta bahwa kekuatan tubuh naga Phoenix sangat mendominasi. Siapapun dengan fisik yang lemah pasti tidak akan mampu menahan kekuatan esensi darah Dragon Phoenix. Darah mereka tidak hanya mendidih, tetapi mereka juga tidak akan bisa melindungi tubuh mereka. Mu Chen tersenyum. Meskipun fisik Dewa Petir yang dia latih bukanlah teknik terbaik untuk mengolah tubuh seseorang, itu masih memiliki kelebihannya sendiri. Fisik Dewa Petir mampu lebih menyempurnakan setiap bagian tubuh. Tidak hanya akan memperkuat tubuh ke kondisi yang sangat kuat, tetapi juga akan memberikan kultivator tubuh yang sangat bugar, yang akan memungkinkan mereka untuk melatih teknik kultivasi tubuh lainnya dan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah terdiam beberapa saat, Kai Xiao berkata dengan tiba-tiba, meskipun kamu telah berhasil melatih fisik naga Phoenix, aku khawatir kamu tidak akan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya hanya dengan mengandalkan trik biasa. Mu Chen menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu hanya manusia. Anda tidak tahu potensi tersembunyi dari tubuh naga Phoenix. Untuk mengembangkannya dengan sempurna, Anda harus mengandalkan teknik budidaya naga nyata Phoenix nyata, kata Kai Xiao. Teknik budidaya dari Real Dragon Real Phoenix. Mu Chen mengerutkan alisnya. Real Dragon Real Phoenix adalah teknik budidaya terkuat yang ada di dalam klan naga dan Phoenix. Bahkan jika teknik kultivasi mereka dianggap salah satu yang terbaik di klan mereka, tidak banyak kekuatan atau pembangkit tenaga yang memiliki nyali untuk merebut teknik budidaya dari mereka, bahkan jika mereka menginjakan kaki di dunia 1000 besar. Mengapa Anda perlu merebutnya? Ada yang sudah jadi di Dragon Phoenix Rift, kan? Kai Xiao bertanya sambil memutar matanya ke arah Mu Chen. Setelah mendengarkan klaimnya, Mu Chen segera mengerti. Apakah kamu berbicara tentang warisan yang diwariskan oleh naga nyata Phoenix nyata? Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan senyum kecut. Dragon Phoenix Rift telah diaktifkan selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang benar-benar memiliki warisan dari Real Dragon Real Phoenix. Jelas, itu akan menjadi tugas yang sulit terlukiskan. Dia percaya diri, berani menepuk dadanya dengan bangga dan menjamin bahwa dia pasti bisa mendapatkan warisan. Dragon Phoenix Rift telah menarik lautan bakat. Semua mata tertuju pada warisan Dragon Phoenix. Itu termasuk Fang Yi, Pangeran Netherworld, Su Biyue, dan tokoh-tokoh istimewa lainnya. Dua yang pertama memiliki kemampuan menakutkan yang bisa menyaingi Kai Xiao. Ini pasti akan menjadi tugas berat untuk bisa menonjol dari orang-orang itu. Apa yang salah? Apakah kamu takut? Kai Xiao tersenyum. Saya tidak terlalu takut, tapi memang ada beberapa tingkat kesulitan. Mu Chen tersenyum dan segera melihat ke kejauhan. Semangat yang membara untuk bertarung mulai berkedip-kedip di matanya seperti api. Namun, aku cukup tertarik untuk melihat sendiri seberapa kuat tokoh-tokoh terkemuka di antara pemuda di wilayah utara sebenarnya. Kai Xiao menatap pria muda yang berdiri di hadapannya. Dia melihat ambisi membara berkelap-kelip di matanya, ambisi untuk menjalani perjalanan untuk menjadi yang terkuat di dunia. Ditambah, dia tegas tentang ambisinya, sepertinya tidak ada alasan untuk itu goyah. Ini benar-benar meyakinkannya bahwa mungkin dalam waktu dekat, pemuda di depannya pasti akan bisa berdiri di puncak dunia dan memandang ke langit dan bumi. Ayo pergi. Terlepas dari apakah Anda benar-benar membual atau tidak, kebenaran akan segera terungkap di panggung Dragon Phoenix. Petik 2. Kai Xiao tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit linglung untuk sesaat.
Dia segera tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya berkata pada dirinya sendiri, dia orang yang cukup menarik. Mereka sudah menikmati kenikmatan buah naga Phoenix dan kolam naga Phoenix. Jadi, keduanya tidak tinggal di sana. Mereka segera mengemasi barang-barang mereka dan segera pergi. Melihat ke belakang, mereka sudah berada di Dragon Phoenix Reef selama lebih dari sehari. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di Dragon Phoenix Reef. Karenanya, waktu berlalu tanpa mereka sadari. Namun, tidak banyak waktu tersisa. Berdasarkan prediksi Mu Chen, 5 dari Dragon Phoenix Pulse yang telah dieksplorasi mungkin telah lama dibagi dan dimiliki oleh yang lain. Namun, dia bertanya-tanya siapa yang telah mengambil alih 4 Dragon Phoenix Pulse yang tersisa. Namun, karena kolam naga Phoenix telah benar-benar terbagi, banyak pembangkit tenaga listrik berbakat pasti akan bergegas menuju peristiwa paling signifikan dari Dragon Phoenix Reef, tahap naga Phoenix. Rumor mengatakan bahwa warisan naga Phoenix dapat ditemukan sana. Mu Chen dan Kai Xiao juga mengincar target yang sama. Dengan demikian, dalam perjalanan berikutnya, mereka berdua tidak berhenti. Setelah mengidentifikasi arah dengan jelas, mereka bergegas ke sana dengan cepat. Dalam kurun waktu 4 hingga 6 jam, mereka telah meninggalkan tempat terpencil itu. Dalam perjalanan mereka ke sana, Mu Chen menemukan berbagai pembangkit tenaga listrik yang bepergian dalam kelompok. Namun, orang-orang ini tidak menuju ke Dragon Phoenix Pulse. Mereka sebenarnya bekerja sama untuk merampok pembangkit tenaga listrik yang bepergian sendirian. Di Dragon Phoenix Reef, hanya sebagian kecil yang bisa mendapatkan Dragon Phoenix Pulse. Namun, ada banyak harta berharga yang bisa ditemukan di dalamnya. Itulah targetnya. Namun, ketika mereka berniat untuk merampok Mu Chen dan rekannya, mereka telah menyegel nasib sial mereka. Dengan demikian, Mu Chen berhasil mendapatkan informasi terbaru dari orang-orang yang tidak beruntung itu tentang banyak insiden yang terjadi dalam sehari di Dragon Phoenix Reef. Informasi itu jelas membuatnya sangat terkejut. Ini karena fakta bahwa di dalam Dragon Phoenix Reef, sebenarnya ada 8 Dragon Phoenix Pulse, termasuk salah satu yang dia miliki di awal. Awalnya, informasi menyebutkan hanya ada 5 kolam yang dieksplorasi. Jadi, dalam kurun waktu 1 hari, sebenarnya ada orang yang beruntung yang juga berhasil menemukan 3 kolam naga Phoenix tak dikenal. Namun, 8 kolam naga Phoenix sekarang dimiliki oleh orang lain. Mu Chen agak terkejut dengan berita itu. Di antara 8 kolam naga Phoenix, dia telah mengambil alih salah satunya. Su Biyue dari Gunung Suci, Kakap Gerbang Setan, dan Ding Xuan dari klan Jin masing-masing memiliki kolam naga Phoenix untuk diri mereka sendiri juga. Mu Chen terkejut dengan fakta bahwa ada 4 kolam naga Phoenix yang tersisa. Pangeran dunia bawah telah memonopoli 2 kolam sementara Fang Yi, pria yang telah merebut buah naga Phoenix mentah darinya, sebenarnya memiliki salah satunya. Sementara itu, kolam naga Phoenix terakhir telah jatuh ke tangan Liu Yan. Orang-orang ini memang memiliki beberapa trik di lengan baju mereka. Sepertinya mereka berenam telah membudidayakan tubuh Pseudo Dragon atau tubuh Pseudo Phoenix. Saya hanya ingin tahu tingkat apa yang telah mereka capai. Petik 2. Setelah mendengar berita itu, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Sosok-sosok berbakat yang mampu mengambil bagian dalam Dragon Phoenix Reef benar-benar bagian dari keistimewaan. Di antara mereka, aku takut Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah adalah orang yang paling sulit dipecahkan, ucap Kai Xiao. Mu Chen mengangguk. Meskipun Fang Yi hanya memperoleh 1 kolam naga Phoenix, masih ada buah naga Phoenix di tangannya. Meskipun masih mentah, intisari darah dari naga Phoenix yang terkandung dalam buah akan jauh lebih kuat daripada kekuatan kolam naga Phoenix. Sementara itu, Pangeran Dunia Bawah, yang telah memperoleh 2 kolam naga Phoenix, mungkin telah mengembangkan tubuh Pseudo Dragon yang agak kuat. Akan ada pemandangan yang agak mendebarkan di Dragon Phoenix Stage. Kai Xiao tersenyum penuh semangat. Di Dragon Phoenix Reef, akan ada berbagai harta karun yang berisi esensi darah dari Dragon Phoenix. Dengan demikian, beberapa orang yang beruntung akan dapat mengembangkan tubuh Pseudo Dragon dan tubuh Pseudo Phoenix. Orang-orang ini juga akan memenuhi syarat untuk melangkah ke panggung naga Phoenix. Petik 2. Mu Chen mengangguk dan menarik napas dalam-dalam segera setelah itu. Dia melihat ke kejauhan. Di lingkungan yang kabur, dia sepertinya melihat platform batu kuno yang agak megah. Sementara itu, di Dragon Phoenix Reef, semua yang memiliki hak istimewa akan berkumpul dan bersaing satu sama lain.
Pertarungan ini benar-benar akan dipenuhi dengan kekuatan dan semangat juang yang berapi-api. Tidak peduli apa yang terjadi, yang disebut tubuh Pseudo Dragon dan tubuh Pseudo Phoenix akan selalu berada dalam bayangan tubuh naga Phoenix. Jemaat yang kuat, wilayah angin naga, yang merupakan pusat dari Dragon Phoenix Rift, dianggap sebagai wilayah yang paling penting. Kepentingannya berasal dari fakta bahwa platform naga Phoenix, yang dikabarkan sebagai titik warisan dari naga dan burung Phoenix yang sebenarnya, terletak di sana. Berbeda dengan area lain dalam Dragon Phoenix Rift, di mana binatang aneh adalah pemandangan umum, tidak ada satupun binatang yang berani tinggal di daerah ini. Ini karena fakta bahwa ini adalah tempat sebenarnya di mana naga dan Phoenix asli telah jatuh. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, tekanan sisa masih menghalangi binatang buas aneh, yang telah menyerap esens darah naga dan burung Phoenix, mendekat. Di masa lalu, area ini sebagian besar dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Antara langit dan bumi, bahkan suara angin akan ditekan oleh tekanan yang mengelilingi daerah itu menjadi keheningan, mengubah seluruh tempat menjadi tanah kematian. Sekarang, bagaimanapun, keheningan yang mematikan tidak bisa ditemukan. Menggantinya, adalah keributan yang mencapai langit. Di langit dan bumi, yang dipenuhi dengan nafas kuno, sosok yang tak terhitung banyaknya mendekat dari segala arah, menutupi setiap sisi. Mereka menghujani tanah seperti belalang, dan keributan serta dengungan dari keributan mereka benar-benar menghancurkan keheningan yang mematikan di negeri itu. Sosok-sosok ini milik banyak individu muda yang kuat yang bergegas ke platform naga Phoenix. Sementara mereka dihadapkan pada banyak krisis saat menjelajahi Dragon Phoenix Rift, mereka juga menerima banyak hadiah. Dan sekarang, dengan jumlah mereka yang begitu banyak sekarang di sini, ada pemahaman bersama di antara mereka bahwa akan segera diadakan kontes yang menghancurkan dunia. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak individu yang kuat berkumpul di sini dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dengung keributan kolektif mereka menembus langit. Semua keriuhan bahkan membalikkan lapisan awan tebal. Fuish. Ketika sejumlah besar orang berkumpul, fluktuasi energi spiritual yang menakutkan tiba-tiba meledak dari jauh. Segera, cahaya menggores langit seperti meteor, sebelum akhirnya mendarat di puncak tunggal yang menjulang di tengah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bam! Sesosok muncul, menginjak puncak. Tiba-tiba, retakan besar muncul dari kakinya. Dalam beberapa napas, retakan menyebar ke seluruh gunung. Gunung itu runtuh, hampir runtuh. Di puncak, cahaya menghilang, dan sosok menjulang setinggi 50 kaki muncul. Dia sangat berpakaian baju besi dan memegang kapak besar di tangannya. Aura ganas menyapu area itu. Sosok itu seperti raksasa buas purba, menunjukkan keganasannya yang tak tertandingi. Itu Ding Xuan dari klan Jin. Penampilannya memicu keributan antara langit dan bumi. Jelas sekali bahwa orang ini bukan hanya orang tanpa nama, tapi juga orang yang memiliki reputasi baik di wilayah utara. Dikabarkan bahwa Ding Xuan ini telah memperoleh kolam naga Phoenix, dan juga telah mencapai badan Pseudo Dragon. Jin terlahir sebagai pejuang sejak awal, dan dengan kekuatan tambahan dari tubuh Pseudo Dragon, sepertinya peringkatnya akan naik dengan cepat di catatan naga Phoenix. Petik 2. FGU. Sementara semua orang masih sibuk mengobrol dengan kagum, 3 suara pemecah angin berturut-turut bergema dari jauh. Bersamaan dengan mereka, datanglah fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Swiss. 2 sosok, satu demi satu, melaju menuju gunung dari jauh. Mereka kemudian terjalin dengan cepat di udara. Energi spiritual menakutkan mereka menyapu dan bentrok satu sama lain dengan keras. Fluktuasi energi spiritual yang keras berdesir di angkasa. Saat melakukannya, kedua sosok itu mundur dari tabrakan, masing-masing mendarat di puncak gunung. Ho, kakak perempuan Su memang meningkat pesat. Kamu benar-benar tahu bagaimana membuatku iri. Cahaya di sekitar sosok itu menghilang, mengungkapkan Hong Yu, yang mengenakan rok merah cerah. Dia menutupi bibirnya, saat dia berbicara sambil tersenyum. Senyumannya begitu menawan dan memikat. Banyak penonton tercengang. Adik perempuan Hong Yu juga tidak sederhana. Sepertinya kultivasi seni spiritual ilahi iblis Anda telah selesai, bukan? Di puncak lainnya, sosok itu juga menampakkan dirinya. Mengenakan rok putih, dia memiliki wajah yang cantik dan memancarkan aura suci. Keindahan ini jelas Su Biyue dari Gunung Suci. Saat kedua wanita cantik itu muncul, atmosfer antara langit dan bumi mencapai klimaks dalam sekejap.
Banyak tatapan diarahkan pada mereka. Di antara jajaran generasi muda di wilayah utara, mereka mungkin bukan yang terkuat, tetapi pesona mereka bahkan lebih tinggi daripada Paviliun Dewa Fang Yi, yang merupakan yang pertama dalam peringkat catatan Naga Phoenix. Saya juga penasaran apakah kakak perempuan Su telah menyelesaikan kultivasi, Pseudopeonyx Body, kata Hong Yu sambil tertawa, sambil menangkupkan bibir merahnya dengan telapak tangannya. Tawanya yang menyanjung bisa membuat orang terbakar dengan keinginan. Bibir Su Biyue melengkung menjadi senyum acuh tak acuh. Sepertinya adik perempuan Hong Yu ingin mengalaminya dalam pertempuran. Apakah itu benar? Aku berharap begitu, tapi akan memalukan jika seseorang memanfaatkan kita jika kita bertempur sekarang. Bukan berarti aku peduli pada diriku sendiri, tapi akan sangat disayangkan jika reputasi kakak perempuan sebagai orang suci yang tak terkalahkan ternoda, kata Hong Yu sambil tertawa sinis. Kedua wanita berbakat dan cantik ini memiliki hubungan yang jelas aneh. Meskipun mereka menyebut satu sama lain sebagai saudara perempuan, jelas bahwa mereka sangat waspada satu sama lain. Mendengar ini, Su Biyue menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tahu betapa sulitnya berurusan dengan Hong Yu, jadi dia menahan diri untuk tidak melanjutkan percakapan ini. Saat tatapannya menjauh dari Hong Yu, dia melihat Ding Xuan sejenak. Dia kemudian berbalik dan pergi. Suasananya agak gaduh setelah kemunculan kedua wanita cantik itu. Seiring waktu berlalu, banyak individu kuat dengan fluktuasi energi spiritual yang mencengangkan mulai berdatangan juga. Tekanan tak jelas yang dipancarkan dari tubuh mereka, yang merupakan akibat langsung dari menyerap esensi darah naga dan burung phoenix asli. Jelas, semua orang kuat yang berkumpul di sini telah memperoleh setidaknya satu harta karun yang dijiwai dengan esensi darah naga dan burung phoenix. Oleh karena itu, mereka semua sama layaknya untuk mendaki platform naga phoenix. Di antara jajaran individu yang kuat ini, Liu Yan adalah yang paling menonjol. Namun, setelah kemunculannya, wajahnya serius. Berdiri sendirian di puncak gunung, energi spiritualnya yang sangat besar melolong di sekelilingnya. Niat membunuh yang menakutkan merembes ke udara, menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Faktanya, ekspresi muramnya bahkan mendorong banyak orang untuk berbisik secara sembunyi-sembunyi. Saya mendengar bahwa ketika Liu Yan merebut kolam naga Phoenix, dia kalah dari Mu Chen dari wilayah Daluo, dan bahkan kolam itu direnggut oleh Mu Chen. Mu Chen, bocah itu yang tingkat kekuatannya hampir bukan penguasa tingkat 3. Petik 2, itu orangnya. Jangan meremehkannya hanya karena dia adalah penguasa tingkat 3. Saya berada di sana untuk menyaksikan pertempuran antara dia dan Liu Yan. Anak itu tidak biasa, bahkan kekuatan Super Sovereign Liu Yan mungkin tidak menekan Mu Chen. Petik 2, Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya, Tidak heran wilayah Daluo mengirimnya ke sini. Petik 2, mendengar bisikan itu, wajah Liu Yan mengejang tanpa sadar, menyebabkan ekspresinya menjadi lebih suram. Niat membunuhnya juga sangat meningkat. Baik Su Biyue dan Hong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Liu Yan yang serius. Tentu saja, mereka telah mendengar berita itu juga, tetapi mereka tidak percaya pada awalnya, karena reputasi Liu Yan terlalu besar. Dibandingkan dengan Mu Chen yang hampir tanpa nama, sebagian besar akan menempatkan taruhan mereka pada Liu Yan, jika akan ada pertarungan antara keduanya. Namun pada akhirnya, kenyataan mengkhianati ekspektasi. Liu Yan, yang seharusnya menang, gagal bahkan dalam merebut kolam naga Phoenix. Mu Chen tak terduga kuat. Ekspresi wajah kedua wanita itu tidak berubah, tetapi hati mereka bergetar. Ketika mereka berada di paviliun naga Phoenix, mereka terkejut dengan keberanian Mu Chen. Mereka tidak tahu bahwa pemuda ini, yang tampaknya lebih rendah dari penguasa kelas 3, tidak hanya memiliki keberanian yang luar biasa, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menandingi. Saat Hong Yu dan Su Biyue melihat sekeliling, pemandangan mereka tiba-tiba membeku. Mereka menatap ke arah dua puncak gunung di kejauhan. Di dua puncak gunung, ruang tampak melengkung di sekelilingnya, diikuti oleh dua sosok yang muncul dari udara tipis. Penampilan mereka sangat mendadak. Justru kejadian semacam inilah yang membuat merinding setiap tulang punggung individu kuat yang hadir. Yaitu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada dua sosok itu, saat teriakan tak tertekan dan napas kagum bisa terdengar. Masing-masing dan setiap individu yang kuat, yang mengeluarkan bau Dragon Phoenix Blood Essence, memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mata mereka juga tertutup ketakutan dan kewaspadaan yang ekstrim.
Itu adalah, yang menduduki peringkat pertama dan kedua dalam catatan Naga Phoenix, Paviliun Ilahi Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah. Mereka akhirnya muncul. Munculnya kedua sosok itu membuat banyak orang berteriak ketakutan dan keheranan. Dibandingkan dengan orang lain, keduanya adalah kelas berat yang nyata. Di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kedua sosok itu berdiri tegak di atas puncak gunung, tangan mereka di belakang punggung. Sosok mereka, masing-masing hitam dan putih, sekarang menjadi warna yang paling mencolok antara langit dan bumi. Setiap individu yang kuat akan menjadi tumpul dibandingkan dengan kemuliaan mereka yang bersinar saat ini. Di antara generasi muda di wilayah utara, keduanya dianggap sebagai karakter yang monumental. Bahkan keajaiban berbakat akan mengalami banyak kesulitan untuk mengungguli mereka. Seluruh langit dan bumi menjadi tenang setelah kemunculan mereka. Rasanya seolah aura penindasan mereka telah meresap ke seluruh ruang udara. Fayu. Namun, sebelum penindasan yang membekukan ini berlangsung terlalu lama, suara angin kencang dari langit memecah kesunyian. Dua sosok lagi melesat melewati cakrawala saat kerumunan menyaksikan. Sebelum kedua sosok itu bisa mendarat, suara sedingin es bergema dari salah satu dari mereka. Berani-beraninya kamu menunjukkan wajahmu, dasar brengsek yang diam-diam. Kau pikir aku tidak bisa menjatuhkanmu? Petik 2. Saat suara yang tajam itu terdengar, sosok itu sepertinya telah membuat segel tangan. Sebuah jari menunjuk ke udara, dan ruang terkoyak dalam sekejap. Cahaya berwarna pelangi terbang keluar, berpacu di langit seperti petir. Tatapan yang tak terhitung banyaknya mengikuti cahaya berwarna pelangi, dan banyak individu kuat menarik napas tajam secara bersamaan. Mereka telah menyadari bahwa ujung cahaya berwarna pelangi diarahkan langsung ke yang pertama dalam peringkat Dragon Phoenix Records, Paviliun Ilahi Fang Yi. Siapakah orang ini, yang begitu ganas? Dan siapa yang cukup berani untuk menargetkan orang terkuat, Fang Yi, tepat setelah muncul? Munculnya platform Naga Phoenix. Ledakan. Cahaya warna-warni menyapu tepat di cakrawala tepat sebelum tatapan kaget orang yang tak terhitung jumlahnya. Seperti guntur yang deras, ia langsung menuju Fang Yi, yang berdiri di puncak gunung. Serangan mendadak ini jelas menarik perhatian semua orang. Untuk sesaat, bahkan orang-orang seperti Su Biyue dan Sniper pun tercengang. Jelas, mereka tidak tahu persis siapa yang berani bergerak langsung melawan Fang Yi. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh yang menduduki peringkat 1 dalam catatan Naga Phoenix. Di dunia, mata bingung yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Tetapi ketika banyak orang berpikir bahwa orang yang bergerak terlalu percaya diri, Fang Yi, yang berdiri di puncak gunung, mengerutkan alisnya dan menatap cahaya warna-warni yang menyapu dengan kasar. Segera setelah itu, dia melakukan sesuatu yang membuat banyak orang tercengang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bergerak. Dengan pergeseran perawakannya, sebuah bayangan muncul dan dia benar-benar berinisiatif untuk menghindari serangan tersebut. Ledakan. Ketika cahaya berwarna pelangi menghantam puncak gunung dengan ledakan, gunung itu segera runtuh, dan bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya hancur ke bawah. Dalam waktu singkat, seluruh gunung dihancurkan dengan tanah. Adegan ini menyebabkan cukup banyak mata orang berkedut. Dua cahaya cemerlang berdiri tegak di langit itu, dan ketika sinar cahaya akhirnya menyebar, dua bayangan di dalamnya menjadi jelas saat mereka muncul di garis pandang orang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dua bayangan ini muncul, itu segera menyebabkan keributan di seluruh dunia. Itu adalah Mu Chen wilayah Daluo. Berani-beraninya mereka menyerang Fang Yi. Apakah mereka ingin mati? Petik 2. Mereka akan sulit untuk tidak mati setelah membuat marah Fang Yi. Petik 2. Ada beberapa orang yang sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata, dan pandangan yang diarahkan pada Mu Chen sangat aneh. Meskipun Mu Chen telah memperoleh kolam naga Phoenix dari Liu Yan, yang menyebabkan ketenarannya meningkat, jika ini adalah alasan dia berani bergerak melawan Fang Yi, maka dia hanya bisa dianggap bodoh. Ini karena meskipun Liu Yan sangat terampil, dibandingkan dengan orang yang tampak begitu monumental seperti Fang Yi, dia jelas kurang level. Hampir semua orang mengabaikan gadis yang terlalu cantik yang berdiri di samping Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat tatapan itu, dia hanya bisa tersenyum tanpa daya. Kemudian tepat ketika dia memilih untuk berbicara, dia merasakan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh menembak ke arahnya. Dia menoleh sedikit dan melihat Liu Yan, yang tampak sangat cemberut. Mu Chen menyipitkan mata saat dia menatap Liu Yan sebelum petunjuk serupa dari niat membunuh yang dingin menyapu matanya.
Sehari sebelumnya, dia mengalami pertempuran keras dengannya yang berakhir dengan tidak ada pihak yang menang. Tetapi jika dia melawannya lagi, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia benar-benar akan mampu mengalahkan Liu Yan. Tatapan mereka terjalin di udara dan segera, aura pembunuh mulai menembus area itu. Jelas, keduanya tidak punya niat untuk menutupi niat membunuh di dalam hati mereka. Sementara Mu Chen dan Liu Yan berhadapan satu sama lain, di atas langit di atas gunung yang runtuh, bayangan putih perlahan muncul. Jubah putih dan rambut hitam Fang Yi membuatnya terlihat sangat halus. Dia menatap tajam ke arah Kai Xiao sebelum menangkupkan tinjunya di tangan yang lain, dan sambil tersenyum dia berkata, "Nona, saya akui bahwa tindakan saya sebelumnya sedikit tidak pantas. Tapi buah naga Phoenix benar-benar harta mistik Dragon Phoenix Rift. Jika seseorang mendapatkan salah satu dari mereka, pasti mereka akan dapat menumbuhkan tubuh naga asli atau tubuh Phoenix nyata. Selain itu, dari 3 buah naga Phoenix, aku hanya memiliki satu yang masih mentah, sedangkan 2 buah naga Phoenix yang matang masih ada di tanganmu." Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat serius. Fang Yi ini sangat manipulatif karena benar-benar mengekspos berita tentang buah naga Phoenix di depan banyak orang. Dia sangat menyadari daya pikat menakjubkan yang dimiliki buah naga Phoenix, karena itu adalah sesuatu yang jauh lebih baik daripada kolam naga Phoenix. Wow, seperti yang diharapkan Mu Chen, saat Fang Yi mengatakan ini, dunia meledak menjadi keributan yang mencengangkan. Tatapan panas mendidih yang tak terhitung jumlahnya, yang hampir sepertinya bisa membakar orang, segera diarahkan ke arah Mu Chen dan Kai Xiao. Mereka benar-benar mendapatkan 2 buah naga Phoenix yang matang. Itulah harta mistik yang memungkinkan seseorang untuk secara langsung mengolah tubuh naga sejati atau tubuh Phoenix sejati. Petik 2. Di dunia, mata orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sangat merah. Selain orang biasa, bahkan orang-orang kuat seperti Sugi Yue dan Sniper tidak bisa menahan ekspresi di mata mereka pada saat itu. Ketika Mu Chen melihat tatapan merah yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya, dia juga mengerutkan alisnya. Dia melirik Kai Xiao, tapi wajah cantik itu saat ini tanpa emosi. Dia menatap acuh tak acuh pada Fang Yi yang tersenyum, namun dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, kaki telanjang itu, yang seputih giok, mengambil langkah ringan dan tubuh halusnya segera menghilang. Tepat ketika sosok Kai Xiao menghilang, Fang Yi juga sedikit menyipit. Segera setelah itu, dia membentuk segel dengan satu tangan dan langsung menyerang saat dia menghadapi kekosongan di depannya. Void Great Handprint. Ketika panggilan itu keluar dari bibir Fang Yi, kekosongan di depan sidik jarinya benar-benar mulai berubah. Dalam distorsi itu, seolah-olah cetakan tangan yang sangat besar dan tidak terlihat sedang dibentuk secara tidak jelas. Meskipun tampaknya tidak terlihat, kekuatan menakutkan yang meresap dari sidik jari itu menyebabkan banyak orang kuat mati rasa karena ketakutan. Desir. Namun, tepat ketika cetakan tangan yang besar dan tak terlihat itu hendak merobek kekosongan dan bertepuk keluar, ada gelombang di ruang depan, dan bayangan mungil muncul dalam sekejap. Saat berada jauh di atas langit, dia membengkokkan jarinya yang indah dan mengarahkannya ke bawah. Segera, itu secara singkat menyentuh Void Great Handprint itu. Istirahat. Gadis itu membuka sedikit bibir merahnya, dan cahaya putih yang melimpah keluar dari jarinya yang indah. Di dalam ruang bergelombang itu, apa yang tampak seperti suara teredam dari sesuatu yang bermunculan terdengar, dan sidik jari Void Great Handprint yang sangat besar itu benar-benar ditembus dengan satu jari. Cahaya putih terang menembus jejak tangan besar Void. Kemudian, itu segera melesat ke arah ruang antara alis Fang Yi dengan kecepatan yang tidak dapat dihindari. Akhirnya, di tengah suara ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, itu sepenuhnya menembus. Namun, di tengah suara kaget yang memenuhi udara, tidak ada darah yang mengalir dari antara alis Fang Yi. Sebaliknya, tubuhnya berangsur-angsur berubah ilusif sebelum akhirnya menghilang, hanya menyisakan bayangan di belakang. Di tempat yang jauh di belakang tempatnya berdiri, bayangan jubah putih muncul sekali lagi. Itu adalah Fang Yi. Ketika Fang Yi muncul sekali lagi, dunia menjadi sunyi. Mata merah yang menatap Mu Chen dan Kai Xiao sebelumnya tampak seolah-olah air dingin telah disiramkan ke kepala mereka saat mereka tiba-tiba menjadi tenang. Ini karena mereka akhirnya mengerti bahwa gadis yang berdiri di samping Mu Chen, yang awalnya hanya memiliki penampilan yang membuat orang terpana, sebenarnya memiliki kemampuan yang menakutkan juga.
Kemampuannya sebenarnya bisa menyaingi kemampuan orang yang sangat berpengaruh seperti Fang Yi. Siapa sebenarnya gadis ini? Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya saling memandang dengan cemas dan tidak lagi berani menunjukkan tanda-tanda kebencian. Ketika Mu Chen melihat ini, dia diam-diam menghela nafas lega juga. Serangan balik Kai Xiao dilakukan dengan indah. Fang Yi jelas telah merencanakan untuk menggunakan buah naga Phoenix sebagai umpan untuk mengelilingi mereka dalam permusuhan. Tapi tidak ada yang bisa mengharapkan Kai Xiao menjadi lebih cepat dan kuat. Gerakan langsungnya yang seperti guntur mengungkapkan kemampuannya yang menakjubkan, yang mengintimidasi orang-orang ini sampai-sampai mereka menjadi patuh. Di puncak gunung lainnya, orang-orang kuat yang sangat terkenal seperti Kakap, Su Biyue, dan Ding Xuan sedang menatap Kai Xiao dengan tatapan aneh di mata mereka. Diasumsikan bahwa mereka agak terkejut karena tidak ada yang mengira bahwa gadis yang tampaknya lembut ini benar-benar memiliki kemampuan yang menakutkan menyaingi Fang Yi. Sejak kapan seorang jenius yang mengerikan muncul dalam generasi muda di Northern Territory? Kai Xiao berdiri tegak tinggi di langit. Dia menatap Fang Yi, yang masih memiliki senyuman di wajahnya, dan berkata dengan tatapan acuh tak acuh, "Tidak peduli trik apa yang Anda gunakan, saya tidak akan membiarkan Anda pergi hari ini." Jika orang lain mengatakan ini, orang itu akan membuat dirinya diejek. Tetapi setelah melihat gerakan Kai Xiao sebelumnya dengan mata kepala mereka sendiri, semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang berani tertawa. Awalnya, mereka mengira Fang Yi pasti akan menjadi juara Dragon Phoenix Rift sekali lagi. Tapi siapa sangka gadis yang muncul tiba-tiba ini ternyata tidak kalah dengan Fang Yi, bahkan sedikit pun. Sepertinya pasti akan ada pertempuran sengit antara raksasa di Dragon Phoenix Rift kali ini. Ketika Fang Yi mendengar kata-kata Kai Xiao, ekspresi di matanya membeku. Segera setelah itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Bolehkah saya tahu siapa Anda? Menurutku orang sepertimu tidak ada dalam generasi muda di Northern Territory." Petik 2. Wajah cantik Kai Xiao tetap tanpa emosi. Dia benar-benar mengabaikan pertanyaan Fang Yi, dan dengan membalikkan tubuhnya, dia muncul di samping Mu Chen. Ketika Fang Yi melihat ini, dia hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tangan di belakang punggung dan kedipan matanya yang dalam membuat seseorang sulit menebak apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Suasana dunia menjadi sunyi dan aneh. Setiap orang bisa merasakan gelombang arus bawah di antara orang-orang kuat terkemuka ini. Namun, mereka tidak segera memulai perang karena mereka semua menunggu platform naga Phoenix itu muncul. Selain itu, saat mereka naik ke platform naga Phoenix itu, pertempuran yang menakjubkan kemungkinan besar akan meletus dengan cara yang sangat mengerikan. Ketika Mu Chen merasakan atmosfer dunia yang hampir stagnan, dia menyipitkan mata sedikit juga sebelum diam-diam mengoperasikan energi spiritual di dalam tubuhnya. Dia bisa mencium datangnya badai dalam suasana tenang ini. Semua orang kuat berkumpul di daerah itu, termasuk Fang Yi, yang berulang kali berhasil pergi dengan selamat dari konfrontasinya dengan Kai Xiao serta Pangeran Netherworld, yang tetap diam sejak awal sambil menonton di samping dengan mata dingin, seperti ular berbisa. Selain itu, ada orang suci yang tak terkalahkan Su Biyue, Kakap Gerbang Iblis, Ding Xuan Klan Jin, dan tentu saja, Liu Yan, yang memiliki ekspresi pembunuh di wajahnya saat dia mengunci mata dinginnya padanya. Semua orang ini sangat tangguh. Selain itu, selain mereka, ada cukup banyak orang kuat dengan kemampuan mengejutkan yang sama bersembunyi di dalam kerumunan. Sepertinya akan ada banyak pertempuran sengit di Dragon Phoenix Rift kali ini. Suasana stagnan terus berlanjut. Setelah sekitar 1 jam, ekspresi di mata Mu Chen tiba-tiba membeku. Pada saat yang sama, Fang Yi, Pangeran Dunia Bawah, dan yang lainnya melihat ke langit. Mereka tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi ruang di sana sebenarnya mulai terdistorsi secara drastis. Dalam distorsi ruang itu, aura yang sangat kuno memenuhi udara secara tidak jelas. Mengaum, tangisan kuno naga dan Phoenix berdering melalui ruang dan waktu. Orang yang tak terhitung jumlahnya melebarkan mata mereka dan melihat platform batu kuno tak berujung muncul perlahan dalam distorsi ruang itu. Naga nyata Phoenix nyata yang sangat besar terjalin saat mereka menopang platform batu kuno di punggung mereka. Mereka menghubungkan kepala dan ekor mereka untuk membentuk platform emas yang kokoh. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya berubah merah. Platform naga Phoenix akhirnya muncul. Naik ke platform. Weng, sebuah platform batu besar, berkilau emas, perlahan muncul dari ruang yang terdistorsi.
Luas permukaannya sangat besar, sejauh mata telanjang bisa melihat. Lapisan atas dari platform naga Phoenix diselimuti lapisan awan tebal. Hanya cahaya keemasan samar yang terlihat berkedip-kedip. Perasaan penindasan yang intens jatuh, memaksa kekuatan puncak mengalami kesulitan bernapas. Platform itu sendiri memancarkan rasa tekanan yang sombong. Terlepas dari semua ini, kekuatan teratas terus mengarahkan pandangan antusias mereka pada platform terapung, jauh di atas langit. Mata mereka penuh dengan keserakahan, seperti yang dikatakan bahwa sebuah warisan ditinggalkan oleh naga asli dan burung Phoenix asli di atas platform naga Phoenix. Godaan untuk melihat sekilas legenda ini begitu tinggi, itu bisa membuat Master Sovereign gila. Jadi, apakah itu platform naga Phoenix? Mu Chen mendongak juga, memperbaiki pandangannya ke platform batu kuno. Dia bisa merasakan percepatan darah di tubuhnya, sepertinya dipicu oleh kekuatan yang kuat dan tak terlihat. Saat dia menatap ke atas, sepertinya ada sesuatu di platform itu. Selain itu, tampaknya itu bisa menjadi sesuatu yang sangat sempurna untuk kultivasi mereka. Platform naga Phoenix telah muncul. Keheningan berlangsung selama beberapa waktu, sebelum seseorang berseru, bersuka cita dengan kegembiraan yang liar. Tiba-tiba, udara dipenuhi dengan suara angin yang deras, saat banyak sosok terbang menuju platform naga Phoenix. Sebagian besar dari orang-orang ini, yang belum mendapatkan esensi darah naga Phoenix, mencoba melindungi taruhan mereka, berlari ke platform. Lagi pula, karena platform itu tepat di depan mereka, mereka harus mencobanya. Mu Chen dan kelompoknya menyaksikan dengan tenang, menunggu dengan sabar ketika gerombolan orang lain saling berteriak, berjalan ke peron. Langit penuh dengan suara deras angin, karena semakin banyak sosok yang terbang menuju peron. Benar-benar pemandangan yang spektakuler. Sosok itu terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa detik, mereka mendekati peron. Tapi, saat mereka hanya 1000 kaki jauhnya dari peron, sinar keemasan yang kuat bersinar keluar dari peron. Saat sinar keemasan bersinar keluar, udara tampak dipenuhi dengan teriakan kuno yang keras dari seekor naga dan burung Phoenix. Bang! Bang! Sosok yang mendekat, yang sekarang berada tepat di barisan berkas cahaya keemasan, terguncang dengan keras, menyebabkan mereka segera mundur dari cahaya. Sosok-sosok itu menyemburkan seteguk darah, saat mereka jatuh dari langit, seperti burung dengan sayap patah. Dong! Sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menciptakan banyak lubang dalam di lantai. Jika orang-orang ini telah berkultivasi hingga tingkat yang cukup besar untuk menahan dampaknya, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, sebagian besar dari angka-angka itu belum mencapai tingkat kultivasi seperti itu, jadi mereka mengalami luka serius. Langit tiba-tiba menjadi kosong, langsung mengikuti sapuan dramatis cahaya keemasan. Meskipun berkas cahaya telah menimbulkan banyak malapetaka, mereka belum sepenuhnya memusnahkan semua gambar. Selusin sosok muncul, lalu terus terbang melawan sinar keemasan. Ada cahaya samar naga Phoenix yang memancar dari tubuh mereka, mengungkapkan bahwa mereka termasuk di antara sedikit yang pasti telah membudidayakan esensi darah naga Phoenix sebelumnya. Oleh karena itu, mereka mampu menahan pemusnahan sinar keemasan yang menghancurkan. Ayo lakukan. Setelah melihat pemandangan dramatis ini, Mu Chen mendesak Kai Xiao. Dia kemudian memimpin, berseri-seri menjadi cahaya dan terbang menuju platform. Kai Xiao mengikutinya setelah itu. Sementara Mu Chen dan Kai Xiao bergerak, Fang Yi, Pangeran Dunia Bawah, Subiyue dan yang lainnya mulai terbang dari berbagai puncak gunung menuju peron juga, melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kembali ke tanah, di tanah yang penuh dengan ratapan, kekuatan top menyaksikan tanpa daya saat semua bakat luar biasa membuat gerakan mereka. Dari tempat mereka berdiri, mereka hanya bisa menghela nafas keras, sepertinya mereka tidak memenuhi syarat untuk perjalanan ke platform naga Phoenix. Namun, mereka merasakan sedikit penghiburan mengetahui betapa sengitnya pertarungan menunggu mereka yang menuju ke peron. Itu memang akan menjadi salah satu pertempuran paling luar biasa bagi generasi muda di Northern Territory. Mengusir. Saat Mu Chen bergegas lebih dekat ke peron, tekanan besar menyelimuti dirinya secara instan, sama seperti sinar keemasan meresap ke ruang di sekitarnya. Udara sepertinya langsung mandek, seolah dinding tak terlihat menghalangi dia. Namun, ini tidak menghalangi Mu Chen sedikit pun. Di permukaan tubuhnya, cahaya keemasan samar memancar. Semua stagnasi dan tekanan sebelumnya sekarang telah hilang sama sekali. Seperti ikan di air, dia meningkatkan kecepatannya,
dengan mudah naik ke platform naga Phoenix yang tua dan megah. Saat dia menginjakan kaki di platform batu, rasanya dingin dan keras, seperti balok es. Dia menyapu pandangannya ke tanah, melihat bahwa itu terbuat dari sisik naga emas yang halus dan tidak bisa dihancurkan. Saat dia melihat ke atas, dia melihat sayap besar dengan bulu emas, yang terbentang berlapis-lapis di atas platform batu yang sangat besar. Setiap lapisan bulu emas mewakili menara batu di peron. Lapisan-lapisan ini memanjang ke atas, sejauh mata memandang, sebelum akhirnya menghilang ke dalam awan tebal. Sua, berkas cahaya berkedip-kedip, mengumumkan kemunculan sosok-sosok baru di platform naga Phoenix. Tapi, sosok-sosok baru ini semuanya berdiri di kejauhan, saling menjaga satu sama lain. Kai Xiao berdiri di samping Mu Chen, mengarahkan tatapan dinginnya ke arah Fang Yi. Rupanya, dia telah memutuskan untuk menjadikannya musuhnya. Saat Fang Yi merasakan tatapan bermusuhan dari Kai Xiao, ekspresinya tetap tidak berubah. Namun, dia menyempitkan matanya ke arahnya, karena dia cukup waspada terhadap Kai Xiao yang misterius ini. Jika dia mempermasalahkannya, itu akan sangat merepotkan. Lusinan sosok berada di platform batu sekarang, yang masing-masing dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang sangat besar. Sebagian besar dari mereka, kecuali segelintir kecil, sudah mencapai tingkat penguasa kelas 4. Jadi, orang-orang ini adalah pemimpin terbaik di antara generasi muda di wilayah utara. Tapi, begitu mereka muncul di platform naga Phoenix yang luas, kerumunan itu tenggelam dalam keheningan. Semua orang bisa merasakan tekanan kuat yang beredar di udara. Mu Chen, bagaimanapun, tampak sangat tenang. Meskipun semua orang di sana berbakat dan sangat mahir, dia percaya bahwa, jika dia bekerja sama dengan Kai Xiao, tidak perlu merasa terintimidasi oleh siapapun. Ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa, mereka yang telah menyaksikan kekuatan Kai Xiao, tidak akan berani menyentuh mereka. Keheningan berlanjut di peron. Beberapa menit kemudian, cahaya keemasan meledak dari peron secara tiba-tiba. Kemudian, cahaya dari sisik naga berkedip, mengubah seluruh tanah menjadi cermin emas. Mu Chen dan yang lainnya sekarang mendapati diri mereka berdiri di atas cermin emas ini. Juga di cermin emas, pancaran keemasan beredar, berputar hampir seperti cairan. Cahaya itu akhirnya berkumpul di sekitar kaki semua orang. Saat pancaran sinar membungkus kaki mereka, semua orang merasakan gelombang tak terlihat datang ke atas mereka, memindai tubuh mereka dari atas ke bawah. Weng, saat pancaran keemasan menyapu, pancaran sinar keemasan, dengan berbagai tingkat kecerahan, mengalir keluar dari setiap tubuh. Teriakan keras naga dan burung Phoenix terdengar di tengah cahaya keemasan ini. Itu adalah detektor esensi darah. Semua orang tiba-tiba menyadari hal ini, karena detektor tersebut tampaknya memindai kekuatan esensi darah naga Phoenix di dalam tubuh mereka. Faktanya, tingkat kekuatan dari esensi darah mungkin akan mempengaruhi peluang mereka untuk memperoleh warisan naga Phoenix. Dengan demikian, semua orang melihat cahaya yang terpancar dari tubuh mereka dengan cemas. Ledakan. Sementara semua orang dengan gugup menonton, mencoba mencari cara untuk memperkirakan pancaran yang dipancarkan, pilar cahaya keemasan setinggi 20 kaki terangkat ke langit. Pilar ini, tidak diragukan lagi, memiliki cahaya paling terang dari semuanya. Semua orang melihat ke arah pilar cahaya, sementara Ding Xuan yang kekar tertawa, mulutnya terbuka lebar. Ternyata, esens darah naga Phoenix yang dia kembangkan cukup kuat. Ledakan. Tapi, saat dia selesai tertawa, pilar cahaya keemasan yang sama kuatnya ditembakkan. Teriakan dari naga terdengar di tengah cahaya keemasan. Liu Yan menatap Mu Chen dengan dingin, tanpa ekspresi. Sementara itu, beberapa ekspresi di wajah kekuatan teratas berubah sedikit, karena sepertinya Liu Yan dan Ding Xuan telah melampaui mereka. Dua tangisan Phoenix yang keras terdengar pada saat bersamaan. Kali ini, pancaran keemasan beredar di sekitar Su Biyue dan Hong Yu, tepat ketika sepasang sayap Phoenix memanjang di bawah cahaya. Kekuatan ini tidak lebih lemah dari Liu Yan atau Ding Xuan. Mereka telah membudidayakan tubuh Pseudo Phoenix. Sua, pada saat ini, banyak tatapan beralih ke Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah. Mereka bisa melihat dengan jelas bahwa cahaya keemasan yang berkumpul di bawah kedua kaki mereka sangat kuat. Ledakan. Saat berikutnya, pilar cahaya keemasan tinggi melesat ke langit, menyebabkan tampilan cemas muncul di semua wajah kekuatan puncak yang tersisa.
Fluktuasi seperti itu. Kedua orang ini pasti telah mengembangkan tubuh naga sejati. Beberapa kekuatan teratas mengakui hal-hal ini dengan enggan, karena sepertinya Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah akan mendominasi panggung lagi. Tunggu, apa yang terjadi dengan Mu Chen? Tiba-tiba seseorang memperhatikan Mu Chen, karena dia adalah satu-satunya yang tidak memiliki pancaran keemasan muncul di kakinya. Ini cukup mengejutkan bagi kebanyakan dari mereka. Apakah dia belum pernah membudidayakan Dragon Phoenix Blood Essence sebelumnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa sampai ke platform ini? Terlepas dari semua penampilan mereka yang ragu, Mu Chen tetap tidak gentar dan tanpa ekspresi. Dia menatap cahaya emas yang mengalir lebih jauh di bawah kakinya, namun dia tidak tersentuh. Dia juga bisa merasakan gelombang fluktuasi berkembang biak di dalam tubuhnya. Aliran darah di tubuhnya mulai meningkat, karena fluktuasi ini. Kemudian, akselerasi meningkatkan kecepatannya secara drastis, akhirnya mencapai kecepatan maksimumnya. Mu Chen menutup kedua matanya perlahan, lalu merentangkan tangannya tinggi-tinggi. Seberkas cahaya melesat ke arah langit, ditembakkan dari tubuh Mu Chen. Meskipun tingginya juga sekitar 100 kaki, kilau emas tampak lebih gelap, dan tekanan yang hampir tak berujung beredar di sekitarnya. Bang, bang, bang. Saat pilar cahaya keemasan yang gelap keluar dari tubuh Mu Chen, pilar cahaya lainnya meledak menjadi debu emas, jatuh dari langit. Sekarang, hanya pilar cahaya keemasan gelap yang tersisa di puncak, berdiri tegak di antara langit dan bumi. Saat itu menjulang di langit, itu memancarkan cahaya terang, menutupi seluruh platform. Kemudian, saat para pejabat duniawi tunduk pada penguasa mereka, pilar cahaya lainnya tampak membungkuk ke pilar cahaya keemasan gelap dengan cara yang sama. Seolah-olah mereka mencoba membedakan perbedaan yang signifikan di antara mereka. Pada saat ini, semua penonton dikejutkan oleh pemandangan dramatis ini.